Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu Mindset Bro. Kali ini saya mau mereview atau mengcompare ya, membandingkan apa saja yang ada di PCX tahun 2021 160 cc dengan PCX generasi sebelumnya. Sebelum saya melanjutkan review tersebut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya makin semangat untuk mereview motor-motor terbaru yang hadir di Indonesia. Oke, check it out. Kota Tangerang sedang diguyur hujan deras nih. Bentuk spakbornya ini dari konturnya. Nah, ayo konturnya untuk PCX lokal dan PCX 160 yang baru, PCX lama ya. Nah, ini dia bentuknya, bisa kita bedain. Jadi untuk PCX lokal konturnya itu dia meruncing, lebih meruncing. Yang 160 yang baru sudah lebih manis kalau kita lihat. Lalu untuk lebar dari segitiganya, lebar dari segitiganya terlihat PCX yang generasi sebelumnya ini lebih kecil dari yang versi generasi terbaru 160. Lanjut ke baut ya, posisi baut juga udah berbeda ya. Posisi baut untuk PCX sebelumnya dan PCX versi 160, posisi bautnya udah di depan. Kalau untuk PCX yang generasi sebelumnya, posisi bautnya ada di samping. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke belakang dulu, apa ke atas? Ke atas dulu aja ya kali ya. Nah, kita lihat dari bentuk T-nya, T-frontnya ini sama persis antara generasi sebelumnya dengan generasi yang terbaru. Ini kalau kita lihat bentuknya sama persis. Nah, kita coba ukur ya. Ukurannya panjangnya 39 cm, atau kalau dibulatkan ke ujung ketemu ujung di 40 cm. Oke, kemudian generasi baru ini trifrontnya sama di 40 cm ya, sama di 40 cm. Jarak dari sudutnya ini ada di angka 8 cm. Untuk kemiringannya sama 8 cm. Lalu atas ke bawah ini ada di angka 12 cm. Yang sebelahnya sama 12 cm. Jadi lanjut yang bawah nih, urutan bawah. Tunggu atau ujung ketemu ujung ya. Di angka 19 cm. Lalu yang sebelahnya sama 19 cm. Jadi side frontnya PCX 160 dengan PCX 2018 itu sama. Lalu segitiga nih, kita ukur segitiga. Nah, outer bagian luarnya dari segitiganya ini di angka 20,5. Sorry, 20,5
21 ya, kita kenapkan keluar, ini paling keluar ketemu luar 21. Lalu bagian dalam untuk yang generasi sebelumnya ini hanya 19,8. Jadi perbedaannya lumayan signifikan. Sekarang kita ukur sumbu roda. Sumbu rodanya panjangnya berapa sih antara BC yang sebelumnya dengan yang normal. Kenapa kita ukur sumbu roda? Ini untuk acuan buat mekanik ya. Buat mekanik agar mengetahui ini sumbu roda dari generasi sebelumnya dengan generasi terbaru. Tujuannya apa? Pada saat bikin motor itu harus diperhitungkan pada saat menghitung tinggi motor, jarak sumbu, serta menghitung durasi pada saat di sirkuit. Durasi kemiringan. Istilahnya tuh ngebanting motornya dah. Ngebanting-bantingnya ini enak apa enggak. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dulu. Ini ada ketinggalan. Nah, ini untuk dudukan speedometer itu di angka outer ketemu outer 25 cm. Sama 25. Pastikan sinkronnya itu sama. Jadi ada kemungkinan besar kalau Anda mau upgrade headlamp atau reflektor PC generasi sebelumnya menggunakan reflektor yang baru, itu dudukannya sama. Hanya saja nanti butuh penyesuaian untuk mounting bracket bodinya. Seperti itu. Lalu ke sini dulu deh, sebelum kita ke bawah. Ini posisi dari ECU. Kalau kita lihat ECU-nya boleh di-zoom dari sini. ECU-nya sendiri ini dimensinya kalau kita lihat lebih kecil dari yang lokal generasi terbaru. Coba lihat ini kan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan, kita lihat dari agak jauh ya. Kita lihat dari agak jauh itu dan ini lokal sebelumnya dan versi 160 ini terlihat lebih besar yang versi baru. Ditambah ada dudukan buat apa ini nak? Buat bodi ya. Jadi ada dudukan lagi nih buat bodi. Dan ini enaknya lagi kayaknya bisa buat dudukan rakon. Pegangan nggak bisa ya? Ya. Nah. Lalu ke atas kita bisa lihat yang sebelumnya walaupun sudah kita bahas, ini racer stangnya berbentuk bulat. Lokal ini berbentuk bulat, yang versi sebelumnya, yang versi terbaru ini sudah manis nih, lebih manis, lebih berbentuk. Bentuknya heksa sih ya. Kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuknya heksa, kiletnya masih sama bentuknya. Hanya saja ini nggak ada cover lagi nih. Sudah nggak ada cover. Ini ada cover, ada pelindung. Ini sudah nggak ada cover. Tetap ya, kunci garu-garu tetap ada. Antara yang sebelumnya dengan ini. Lanjut apa lagi? Oh ya, sama kabel nih. Nah, kalau yang sebelumnya versi sebelumnya ini posisi kabel buat bukaan jok adanya melintang di luar sasis. Ini kalau kita lihat. Untuk yang versi terbaru, ini kabelnya ini sudah masuk ke dalam satu. Nih, Ajib. Honda ngapa? Bikinnya serapi mungkin, sedetail mungkin ya. Diperhatikan sekali nih. Lalu untuk posisi-posisi seperti baut pegangan bagasi ini juga udah mulai dibenahin. Terus posisi akinya sendiri nih pada saat kita mau bongkar bagasi ini lebih lega dibanding sebelumnya. Kalau kita lihat di generasi sebelumnya, amit-amit susahnya kalau kita mengalami yang namanya baut lock.
atau selek. Kalau di versi yang sekarang ini udah enak banget ini, tinggal masukin kunci dari sini, itu enak banget. Udah dibikin super lega. Ini bener-bener sangat diperhatikan sama AHM. Saya bukan muji ya, tapi memang ini perbaikan yang sangat membantu banget buat kita yang usahanya di bidang servis, reparasi, dan aksesoris. Jadi untuk bongkar pasang ini udah friendly banget. Lalu ke bawahnya kita ukur sumbu roda. Kita ukur bawah sumbu roda. Untuk sumbu rodanya sendiri kalau kita ukur ini untuk BCR lokal generasi sebelumnya ini di angka 133 cm. Margin errornya ya kurang lebihnya 10 mili lah. Lalu untuk PCX generasi terbaru di 160 cc ini sumbu rodanya di angka 134 ya, 134, beda 1 cm ya. Lalu untuk tinggi dari ujung end muffler ke bawah, nah ini tingginya di angka 50 cm. Kalau kita lihat asnya, kalau dari sampai ujung atasnya itu 51 cm. Coba sekarang yang lokal versi sebelumnya, ini knalpotnya udah berbuka tapi tetap pegangannya sesuai standarnya. Ini di angka 44 cm, itu perbedaannya jauh banget. Lalu untuk apa lagi nih kita bahas? Oh iya, ke belakang ya. Ke belakang kita pakai Sigmat aja deh. Ke belakang, pertama kita ukur dulu untuk jarak ujung ketemu ujung ya. Kita nggak ngambil jarak khasnya karena ini udah berbentuk lubang. Ini di angka 134 mili. Apakah sama? Ternyata sama untuk sumbu bagian belakang. Nah, untuk sumbu bagian depan ini kita ukur dulu sebelah sini. Ini di angka 175,6. Ini sayangnya tidak bisa dipakai jika Anda punya bracket box yang sudah yang model paten ya. Ini nggak bisa pakai. Tapi kalau modelnya part by part atau sisi by sisi, ini sepertinya bisa pakai karena kalau kita hitung jarak dari depan ke belakangnya ini di angka 53. Nah, yang ini ternyata nggak bisa pakai juga, jauh ternyata jaraknya. Lalu kalau yang punya behel belakang originalnya, ini kita coba ya, samakan dudukannya. Ini di angka 240, ke depan aja ya. Depan ya, ujung ketemu ujung. Ini di angka 186,9 ini. Sekarang yang ini ternyata beda. Jadi dari sasis juga beda. Lalu kita ukur bagian dalam, jarak antar sok bagian dalam. Jarak antar sok bagian dalam ini di angka 196,3. Sekarang yang ini jarak sasis bagian dalam.
lebih lebar kalau untuk generasi yang sekarang, yang sebelumnya. Ini jarak sasisnya pantesan nggak bisa dibuat cornering di sentul kecil. Ini 245,10. Lalu jarak dari aspal ke sasis bagian depan. Apa? Ini kita ambil yang ketemu bagian bawah aja kali ya. Oh, atau ini ya? Oke. Kita ukur ya. Kita ukurnya pakai bisa. Ini ketemunya di angka 284 atau 28,4 yang ini untuk PJ 160 di angka 264,15. Berarti yang mau di lalu untuk knalpot dan radiator ya segera kita review. Untuk knalpotnya sendiri ini untuk yang versi 160 PJ 160 ini sudah ada AFR atau sensor air fuel ratio. Ini berfungsi sebagai indikator atau sensor bensin dan campuran bensin dan bahan bakar. Jadi outputnya terdeteksi dari sini. Soketnya ada di bagian atas, di sisi depan kop cylinder head, tepatnya di samping atau di depannya water pump. Jadi ini yang bikin kesulitan nih pada saat bongkar knalpot nih, karena nih bagian bawah ini ada body. Jadi mau bongkar knalpot harus bongkar body bawah. Wah, ini ribet nih. Ini PR juga nih buat kita nih yang suka modifikasi, suka oprek-oprek, bongkar knalpot ribet. Karena bautnya adanya di atas. Mau nggak mau ya, kalau mau simple ya paling bodi bagian sini nih kita coak sedikit biar tangan bisa masuk untuk nyopotin ini. Karena ini soketnya juga soket yang dibuat waterproof ya, nyopotnya juga agak susah nih karena resikonya bisa putus kalau asal narik. Ini PR nih buat Honda, naruh soket kalau bisa ya jangan diumpetin, yang gampang dibuka, apalagi ini di leheran knalpot. Mudah-mudahan didengar ya. Lalu ya keunggulannya leheran. Keunggulan leherannya, lekukannya ini udah cakep ini. Leherannya lekukannya udah cakep nih. Jadi nggak akan kena polisi tidur. Generasi sebelumnya juga sama sih, tapi hanya generasi sebelumnya itu keluar dia bentukannya. Jadi lehernya langsung keluar, adanya di sisi luar radiator. Untuk yang generasi sebelumnya ya, kalau yang ini udah ada di bawah, jadi lebih manis dia, lebih tertutup. Dan saya suka banget nih ngelihat radiatornya dia nih, radiator PCX 160 nih. Ini expose banget ini stylenya benar-benar out of the box kalau saya bilang. Umur-umur baru lihat motor matic kondisi radiatornya atau bawaan pabrik radiatornya miring. Tujuannya mungkin ya nggak ada endapan di bawah biar sirkulasinya lebih bagus dan terlihat unusual atau nggak biasa. Jadi cakep banget ini, kemiringannya juga oke, ini kena banget
kalau dibikin modif-modif ala-ala arogan, ala-ala cornering, ini kena nih bikin air scoop. Sebetulnya nggak perlu dibikin air scoop juga bisa, karena cover radiator bawaannya sendiri ini udah modelnya ada kisi-kisi seperti air scoop. Lanjut lagi ke sticknya, dipsticknya si PCX yang terbaru ini udah friendly banget. Jadi Anda kalau mau ngecek ketinggian oli atau oli sisa atau kondisi oli, nih ini dipsticknya nih sudah panjang dia ya. Jadi ukurannya juga dikasih tahu 0,8 liter. Sebelum Anda lakukan pengecekan, ini dibersihkan dulu, kalau bisa pakai lap, lalu colok. Ini dia, olinya masih sesuai. Kita tes lagi ya. Ini dia, olinya masih sesuai. Untuk ban, sepertinya saya nggak perlu bahas lagi untuk dimensi bannya, karena memang udah jadi rahasia umum. PCX 160 depan pakai ukuran ring 14, belakang pakai ukuran ring 13. Kalau di generasi sebelumnya itu ban depan dan belakang sama-sama ring 14. Hanya saja ketebalan bannya sendiri itu depan standarnya di angka 100/70, kalau nggak salah. Yang belakangnya di angka 120/70. Sedangkan untuk PCX 160 yang generasi terbaru, untuk ban depannya 120/70, ringnya ring 14, jadi depan lebih gambot. Untuk ban belakangnya ring 13 di ukuran 130/70. Oh ini 110/70. Jadi ukurannya, ketebalannya seperti motor NMAX sih, cuman ringnya lebih besar. Untuk tarikan sendiri kemarin di first impresi atau di video sebelumnya saya sudah singgung sedikit. Saya pakai walaupun hanya beberapa ratus meter. Ini impresinya tarikan enak banget, just cool dan pokoknya. Nah, selanjutnya ke shock breakernya juga ukurannya hanya beda 1 cm ya. Jadi Anda yang memiliki shock breaker aftermarket di PCX lama bisa dipasang di PCX baru. Jadi nggak usah takut atau nggak usah bingung lagi nih, aduh shock breaker saya yang lama nih nanti bisa dipakai nggak di PCX baru. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena saya pun pakai shock breaker aftermarket ini pakai ukurannya sama dengan ukuran PCX lama. Jadi bisa banget, bisa dipakai. Kalau ada yang size tingginya orang Indonesia yang agak pendek atau agak kurang, itu bisa pakai shock breaker ukuran NMAX. Hanya saja kalau shock breaker yang pakai lebih pendek pasti ada kelemahannya. Kelemahannya nggak bisa disetting seempuk ukuran shock breaker standarnya, karena posisi antara ban dan sasis itu sudah lebih dekat, jadi jarak mainnya otomatis lebih pendek. Lalu kita naik ke atas lagi, jadi biar nggak bosen ya, jadi bahasnya biarin aja deh, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, ini dia untuk posisi sikring atau fuse box. Ini udah enak banget. Sekarang posisi sikring dan posisi keterangannya ada di balik tutup ya. Ini ada sikring dari atas sampai bawah, tinggal dibaca aja nih, karena gelap kurang begitu kelihatan saya. Nah itu dia. Jadi nanti untuk baca keterangannya ada di balik tutup. Ini kunci untuk nyabut sikring, dan ini space-nya lumayan. Jadi buat Anda yang mau naruh sikring cadangan, ini mungkin sikring berfungsi untuk ini ya, untuk yang versi-versi di atas CBS nih, ada sikring tambahan lagi.
Tapi kalau saya biasanya kalau pas bongkar bodi total seperti ini nih, saya fungsikan untuk sikring apa namanya, buat sikring modifikasi. Jadi simple atau membuat lebih rapi sikring di instalasi PC saya. Oke, lanjutnya ke bagian mesin. Kalau kita lihat posisi throttle body dulu deh. Posisi throttle body kalau kita lihat yang generasi sebelumnya ini nggak ada cover, ya, nggak ada cover. Untuk versi yang sekarang itu sudah ada cover buat pelindung kabel gas, buat melindungi kabel gas agar tidak kemasukan kotoran. Nah, ini dia nih. Ini dia. Posisinya sudah diperbaiki ya sama Honda agar kabel gas nih nggak seret, kabel gas enak. Nah, ini dia kotoran-kotoran yang masuk dari spakbor belakang itu nggak muncrat ke dalam. Nah, lalu selanjutnya posisi dari kop silinder atau mesin. Posisi dari mesinnya sendiri ini jarak antara silinder kop ini udah lebih jauh nih, jadi memudahkan konsumen, memudahkan teknisi untuk bongkar pasang kop. Kalau yang versi sekarang, untuk penggantian busi juga lebih mudah dari yang versi sebelumnya. Jadi jaraknya juga lebih jauh, jadi lebih lega nih, nggak berantakan banyak kabel-kabel malang melintang di versi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di bagian sisi sini ini masih banyak kabel-kabel. Sisi sebelah kanan ini estetiknya kurang banget nih pada saat kita bongkar bodi, masih berantakan. Nah, kalau di sebelah sini di PC baru ini udah kosong. Sudah rapi deh pokoknya, udah mindset banget ini. Rapi banget ini. Rapinya kebangetan kalau saya bilang sekarang. Jadi pada saat ada masalah di kelistrikan ini kita akan lebih sulit untuk ngurutinnya sih sebenarnya nih. Kalau udah rapi seperti ini PR banget kalau ada trouble atau ada masalah, karena ini bikinnya rapi. Honda ngamuk. Nah, ini dia, kita lihat jauh banget ya kondisi kabel bodi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kiri saya ini untuk PC generasi sebelumnya, untuk sebelah kanan ini PC versi terbaru. Lalu ke rangka. Sekarang kita bisa lihat sasis. Nah, ini rangkanya kita lihat. Untuk PC generasi sebelumnya ini kecil banget, ya, ramping. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan versi yang terbaru. Ini rangkanya recommended banget nih, keker bro. Nah, dia punya mounting ini sudah di atas, seperti Yamaha X-Max. Mountingnya udah kayak Yamaha X-Max. Ini mountingnya udah di atas. Ini dia. Kalau versi sebelumnya mountingnya di bawah, kayak Vario ya, kayak Mio ya. Nah, kayak Mio yang sebelumnya. Lalu yang versi sebelumnya ini ada strut bar, walaupun dari pipa. Nah, yang versi terbaru sudah nggak ada. Serta ini nih sebelah kiri juga udah kosong nih, nggak ada kabel-kabel nih, udah mulus. Di sini masih ada di versi yang sebelumnya. Jadi kabel semua terkonsentrasi adanya di kanan, termasuk soket stop lamp. Soket stop lampnya ada di kanan, yang lama versi lama ada di kiri, dan masih gelantungan. Kalau ini sudah rigid karena udah dibikin dudukan sendiri. Lalu posisi dari shock breaker belakang sendiri ini untuk yang versi terbaru ini lebih tegap, sudut kemiringan lebih tegap. Dan ini ada perbedaan juga nih. Ini lebih lebar untuk dudukannya. Nah, kalau ini hanya as baut keluar. Tapi untuk versi sebelumnya ini sudut kemiringannya lebih rebah, seperti itu. Dan ini kalau kita lihat, ini udah rapi banget. Honda ngamuk ini kalau saya bilang nih. Ngamuk bikin motornya nggak main-main.
nggak asal-asalan, karena memang konsumen Indonesia udah banyak yang smart, udah banyak yang ngerti motor berkualitas. Oke. Oh, ke depan satu lagi ada yang ketinggalan. Ini sasis di bagian depan nih. Jadi sasis bagian depan nih udah ada pelindungnya, ini dibikin lebih kokoh dari atas sampai bawah nih. Ada tulang ya, ada rib, ada tulang, dibikin lebih kokoh. Jadi pada saat accident atau kecelakaan ini resiko sasis kelipatnya lebih kecil. Nah kalau kita lihat versi sebelumnya hanya plat kosong nih, plat tipis atas bawah. Lalu ini bagian bawahnya juga nih, ini ada lebih padat nih. Kalau kita lihat, ini lebih padat, lebih berisi. Terus pipanya juga lebih nyenengin kalau saya bilang. Megang PCX yang versi 160 ini lebih nyenengin ya. Nah ini dia nih, kita lihat. Ini pipa kosong nih, plat kosong bukan pipa kosong. Jadi banyak kasus PCX lokal atau versi sebelumnya ini melintir ya ini, karena memang dari mulai pengkabelan, instalasi kabel bodi ini kelihatan banget kok bedanya. Gitu. Sama ini nih, rangka bagian sebelah kanan yang versi terbarunya udah ada rimnya, walaupun plat tapi ada rim dan lebih besar gitu. Oke. Sama satu lagi ada, kalau kita lihat ada rangka tambahan, jadi kayak tutan dari depan ke belakang. Kalau yang versi sekarang ini langsung ke bawah, versi sekarang. Jadi nggak ada penunjangnya lah. Aksen sportinya kelihatan jelas kalau untuk versi yang 160. Saya rasa sekian dulu. Nantikan video selanjutnya. Saya mau komparasi headlamp dan top lamp. Apa sih yang harus kita komparasi nih dari headlamp versi generasi lawas dan versi terbaru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat, Rapi itu mindset bro. Thank you.